Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh bersyukur karena pada saat ini kita boleh bersama-sama dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB bersama dengan saya Pendeta Aldo Alfa Tumilaar. Saya melayani Jemaat GPIB Eklesia Dumai Riau sebagai Ketua Majelis Jemaat. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Kami mohon pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan ini boleh kami mengerti, kami juga mendapatkan damai sejahtera, dan dimampukan untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 18, ayat 49 sampai ayatnya yang ke-51. Yang begini bunyi firman Tuhan. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah umat yang membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghantar kita masuk dalam perenungan kita, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk menyimak suatu ilustrasi tentang seseorang yang diberikan Tuhan dua buah kotak. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya emas. Lalu Tuhan berpesan kepada orang tersebut, segala penderitaanmu itu masukkan ke kotak yang warna hitam. Dan segala kesukacitaan, kebahagiaan, masukkan ke kotak yang berwarna emas. Lalu orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Segala penderitaan-penderitaan yang dialami dia masukkan ke kotak yang warna hitam. Dan segala kebahagiaan, sukacita dia masukkan ke kotak yang warna emas. Semakin lama dia semakin heran karena apa? Karena ternyata kotak yang warna hitam itu ringan. Meskipun sudah banyak dikasih masuk segala penderitaan. Tapi kotak yang berwarna emas itu lama-kelamaan semakin berat. Dan ketika dia membuka kotak yang warna hitam, ternyata di dasar kotak warna hitam itu ada lubang yang besar. Sehingga segala penderitaan yang dimasukkan dalam kotak hitam itu akan jatuh melalui lubang yang besar itu. Lalu ia bertanya kepada Tuhan Allah, kenapa yang kotak warna emas itu tidak ada lubangnya? Tapi kotak warna hitam itu ada lubangnya. Kemana penderitaanku itu jatuh? Lalu Tuhan Allah mengatakan, segala penderitaan itu kembali kepadaku. Dan biarlah segala kesukacitaan itu tetap ada tersimpan dalam kotak emas itu untuk supaya kamu tetap mengucap syukur atas pertolongan-pertolongan yang aku berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasi ini mau memberikan pengajaran kepada kita bahwa dalam seluruh hidup ini adalah andalkan selalu Tuhan.
Sebagai umatnya kita mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang diperlihatkan oleh Daud dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Daud pun juga mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Daud bersyukur karena dia mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-50 dikatakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Daud bersyukur ketika Daud mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena Allah telah mengaruniakan keselamatan yang besar. Allah pun juga menunjukkan kasih setianya. Seperti apa yang diberitakan dalam ayat 51 dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Itulah yang dirasakan oleh Daud. Lalu dalam bentuk apa atau dengan cara apa Allah mengaruniakan keselamatan untuk Daud dan menunjukkan kasih setianya? Yaitu dengan cara yang pertama, Allah meluputkan Daud dari musuh-musuhnya. Dalam ayat 49 dikatakan, telah meluputkan aku daripada musuhku. Allah pun juga melepaskan Daud dari orang yang melakukan kelaliman. Bahkan Allah telah meninggikan Daud. Itulah yang dirasakan oleh Daud ketika Daud mengandalkan Tuhan. Daud tidak dapat meminta tolong dengan orang-orang yang di sekitarnya. Tapi Daud tahu bahwa hanya Tuhan Allah saja yang dapat diandalkan. Untuk diluputkan ketika ada musuh yang merancangkan kejahatan, maka Daud diluputkan dari kejahatan itu. Ketika Daud sudah ada dalam kekuasaan mereka, maka Allah pun melepaskan Daud dari orang-orang yang jahat, musuh-musuhnya. Bahkan ketika musuh-musuhnya itu mau menjatuhkan Daud, justru Daud ditinggikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud, kita pun sebagai umat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita, apalah daya mereka. Hanya Tuhan Allah saja yang dapat kita andalkan. Apalagi saat ini di tengah-tengah persoalan pandemi COVID-19, persoalan kesehatan. Sesama kita manusia tidak terluput dari pandemi COVID-19 ini. Semua bisa sakit. Oleh sebab itu, jangan kita mengandalkan manusia yang bisa sakit. Tapi kita kembali mengandalkan Tuhan. Seperti ada kalimat, bila tidak ada lagi bahu untuk bersandar, masih ada lutut untuk bersujud. Ketika tidak ada orang-orang yang dapat kita minta tolong, masih ada Tuhan yang kita andalkan, kita berdoa, bersujud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan persoalan-persoalan perekonomian. Di pandemi COVID-19 ini, kita bisa kehilangan pekerjaan atau gaji kita dipotong, sehingga kita kesulitan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, hanya Tuhan saja sumber penghidupan dan kehidupan yang dapat kita andalkan. Lakukan apa yang kita mampu, bekerjalah dengan semampu kita. Selebihnya nanti Tuhan yang cukupkan. Selebihnya Tuhan yang akan urus dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Namun Bapak Saudara, jangan kalau dikatakan kita mengandalkan Tuhan, lalu kita hanya berdoa saja, tapi tidak ada usaha. Tuhan juga tidak menghendaki itu. Atau ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan kita itu Maha Kuasa, saya tidak akan bisa sakit COVID-19. Lalu kita pergi kemana-mana tanpa memakai masker atau mencuci tangan atau jaga jarak. Ya enggak juga seperti itu. Kita tetap melakukan protokol kesehatan dan juga tetap mengandalkan berdoa kepada Tuhan. Berusaha dan berdoa. Itulah yang Tuhan kehendaki.
Begitu juga dengan persoalan-persoalan, dengan orang-orang sekitar kita yang mungkin tidak suka dengan kita. Bahwa dalam hidup ini memang kita tidak bisa memaksa orang selalu suka dengan kita. Pasti juga ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan orang-orang yang tidak suka dengan kita itu biasanya memusuhi kita juga. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, sudah benar saja dicari-cari kesalahan, apalagi kita salah, pasti akan lebih dijatuhkan. Nah, untuk mengatasi mereka yang tidak suka dengan kita, yang mau menjatuhkan kita, bahkan merancangkan kejahatan untuk kita, kembali, andalkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan senantiasa menolong kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang teolog GPIB, almarhum Bapak Pendeta Sam Kayatu. Dalam khotbah yang pernah saya dengarkan, dia pernah mengatakan begini. Bila mereka menutup pintu, Tuhan Allah akan buka jendela. Bila mereka menutup pintu dan jendela, Tuhan Allah akan jebol dinding. Artinya, Allah kita adalah Allah yang hidup dan sangat besar kuasanya mengatasi apapun juga, mengatasi musuh-musuh kita. Oleh sebab itu, kita diminta melalui firman Tuhan kita saat ini, selalu andalkan Tuhan. Allah kita Allah yang hidup. Dia akan senantiasa menolong dalam seluruh persoalan-persoalan hidup kita. Dan lihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan ada keselamatan dan kasih karunia untuk kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam persoalan-persoalan hidup kami, Engkau boleh mengajarkan kami melalui firman-Mu pada saat ini. Allah kami, Allah yang hidup, senantiasa akan memberikan keselamatan dan memberikan kasih karunia. Sehingga kami sebagai umat-Mu boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, berkati kami pribadi tiap pribadi, berkati kami keluarga tiap keluarga, hingga kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkati kami seluruh warga GPIB, seluruh pelayan firman dan sakramen yang melayani di GPIB. Hingga Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh bersatu, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami alami ini, ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti mengatasi segala persoalan-persoalan, khususnya dalam persoalan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mau menyerahkan sisa malam hari ini pada tangan Tuhan. Ketika kami beristirahat, Tuhan lindungi kami. Hingga besok pagi ya Bapa, Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang lebih baik, untuk kami tetap beraktivitas demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah syukur kami Bapa, yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.